Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau berdiam di dalam hadirat-Nya. Ya Yesus, kami rindu Bapa mendengar suara-Mu. Kami rindu untuk memandang wajah-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Bapa, untuk membawa pujian kami.
hati kami dengan kasih-Mu Bapa. Kami rindu untuk berdiam dalam-Mu Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa segenap kehidupan kami Bapa. Kau lihat bagaimana kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan Kau Yesus. Bapa, kami bersyukur Bapa karena pada hari ini, pagi ini kami masih dapat beribadah Bapa kepada-Mu Bapa. Bapa, inilah kami Bapa. Pulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena pagi ini Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, amin. Karena pada pagi ini kita tetap berkumpul dan memuji nama Tuhan walaupun ibadah kita masih online. Amin. Kita mau membawa namanya karena kita pada hari ini tiba saatnya kita buat berkumpul di tempat ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, amin. Kita terus mau memuji nama Tuhan, amin. Karena pada saat ini kita percaya semua masalah kita terus diberkati oleh Tuhan, amin. Karena kita percaya Tuhan selalu berserta dengan kita.
besar, ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Amin, haleluya. Kita semua punya cara buat melewati badai, asal kita bersama Yesus. Amin. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita minta Bapa buat menuntun kita masuk ke dalam firman-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup
buat kasih setiamu yang kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang masa ini Bapa, kami percaya Bapa bimbinganmu dalam kehidupan kami Bapa. Kami merasa terberkati Bapa oleh kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat dalam kehidupan kami Bapa. Walaupun kami secara tidak sadar kadang banyak yang kau kerjakan dalam diri kami Bapa. Bapa, kami siap menerima firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya GPKDI Jumat Rumah Berkat Dasana. Walaupun kita laksanakan secara online, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat JRB tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah. Amin. Haleluya. Walaupun Bapak Ibu Saudara saya tidak melihat kehadiran Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini untuk mengikuti acara ibadah online, saudara hadir karena ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat sesuatu atau kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar, sebagaimana Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita terus berbicara tentang bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang memiliki rancangan yang besar bagi kehidupan umatnya, ya. Dan pikiran besar Tuhan itu tentu Dia ingin melaksanakan perkara-perkara besar di
di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita telah mendengar kembali bagaimana Bapak Gembala menyampaikan berita firman tentang misi dalam kerajaan Allah. Dan kita semua kita tahu bahwa kita ada percaya kepada Tuhan semua karena ada di dalam misi kerajaan Allah. Misi penyelamatan bagi umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat JRB, kita semua adalah bagian dari misi kerajaan Allah ini. Karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara kebenaran firman Tuhan dengan tema membagi pesan kehidupan. Jadi tema pada hari ini adalah membagi pesan kehidupan. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa melihat firman Tuhan mungkin di handphone saudara atau mungkin di Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Saudara ya dan dengarkan baik-baik saya akan membacanya. 1 Yohanes 5 ayat 10 dikatakan begini. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Puji Tuhan. Saudara dikatakan barang siapa percaya kepada Anak Allah, termasuk kita adalah orang yang percaya kepada Anak Allah, yaitu percaya kepada Yesus, maka ia mempunyai kesaksian itu. Artinya kita semua yang percaya kepada nama Anak Allah itu, kepada Yesus, maka kita memiliki kesaksian itu di dalam kehidupan kita. Nah lanjut Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Jadi 1 Tesalonika 1 ayat 8 dikatakan bahwa karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wow, luar biasa. Jadi Paulus juga menyampaikan tentang jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan bahwa mereka telah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, ya. Dan Paulus telah mendengar tentang berita yang dahsyat dan luar biasa tentang jemaat yang ada di Tesalonika ini. Karena apa? Dikatakan bahwa firman Tuhan telah tersiar. Tentang apa? Tentang iman mereka. Ya, tentang iman jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, iman mereka kepada Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita sebenarnya semua kita yang percaya kepadanya, sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan pesan itu untuk disampaikan di dalam kehidupan setiap orang. Ya, kepada setiap orang yang membutuhkan pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada semua orang. Dan pesan itu ada di dalam hati saya dan ada di dalam hati saudara. Jadi pesan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, bahwa kita memiliki kesaksian itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita diingatkan dengan
apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, sebagaimana Paulus berkata bahwa kesaksian itu telah tersebar tentang iman mereka kepada Allah. Jadi mereka mempunyai kesaksian yang luar biasa. Dan kesaksian itu berdampak kepada banyak orang. Nah mungkin sebagian orang atau mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara berpikir, saya sebagai orang yang percaya, apa yang menjadi pesan yang ada di dalam kehidupan saya tidak tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bahwa kita dipanggil bukan hanya menjadi sekedar pengikut, tetapi kita harus menjadi murid. Seorang murid Kristus, dia berfungsi juga sebagai utusan. Apa arti utusan? Artinya seorang yang diutus, seseorang atau sekelompok orang yang diutus ke seseorang atau ke sekelompok orang untuk menyampaikan pesan itu. Ya, untuk menyampaikan pesan dari si pemberi pesan. Di dalam kehidupan setiap orang percaya mendapatkan pesan daripada Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain. Dan Tuhan mau memakai kita semua sebagai murid Kristus yang akan membawa pesan ini. Ya. Jadi jangan lagi kita berpikir, wah kita tidak ada pesan yang ingin dibagikan. Sementara Rasul Yohanes mengingatkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan bahwa pesan itu ada di dalam setiap hati orang percaya. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, jadi murid Kristus, kita harus memiliki pesan di dalam kehidupan kita untuk disampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara masih juga ragu atau mungkin berpikir, apa pesan yang harus saya sampaikan? Saya belum betul-betul memahaminya. Nah, setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita membagi pesan kehidupan seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk dibagikan kepada orang lain. Ya. Ada dua bagian tentang pesan ini. Pertama, berbicara tentang pesan kehidupan yang dibagikan. Ya. Pesan kehidupan yang dibagikan adalah kesaksian kita. Ya. Jadi pesan kehidupan yang kita harus bagikan kepada orang lain adalah kesaksian diri kita. Bukan kesaksian diri orang lain, tetapi kesaksian diri kita. Apa artinya atau apa maksudnya kesaksian diri kita? Kesaksian diri kita ini berbicara tentang soal perubahan hidup kita. Ya. Berbicara tentang soal perubahan kehidupan kita, ya, di mana kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Ya. Jadi pesan kehidupan yang dapat kita bagi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, sangat mudah, jangan berpikir sulit ya, karena bagaimana kita hanya menyampaikan bagaimana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara dicontohkan di dalam Alkitab. Seperti Petrus lah, kita ambil contoh. Rasul Petrus. Bagaimana dia menyampaikan pesan kehidupan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Mungkin ini ayat firman yang sudah lazim yang sering kita dengar juga, tapi dengarkan baik-baik. Apa kata firman? Dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan Petrus mengingatkan kepada kita, karena dia sudah mengalaminya. Dulu
Petrus adalah seorang yang hidup di dalam kegelapan, di mana ia tidak percaya kepada Yesus, di mana ia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi dia berkata bahwa orang yang percaya seperti kita pada hari ini, kita adalah umat pilihan Allah. Ya. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Secara pribadi kita mengalami perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Dulu kita jauh daripada Tuhan, sekarang kita didekatkan kepada Tuhan. Dulu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan ini yang firman Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang harus kita bagikan kepada orang lain adalah kesaksian. Ya. Membagikan kesaksian kita. Ya. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mengubah Petrus, maka Tuhan juga mengubah setiap pribadi kita. Dan kita sudah mengalami perubahan hidup. Coba kita lihat di dalam pribadi kita. Masa lalu kita bagaimana? Dan sekarang kita bagaimana? Adakah perubahan hidup? Nah, yang menjadi perubahan hidup itulah yang menjadi sebuah kesaksian kita di dalam kehidupan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Tuhan menyampaikan pesannya sebelum ia terangkat naik ke surga. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, saudara perhatikan firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin agar kita berbagi kesaksian bagi banyak orang, bersaksi kepada orang lain. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat di dalam konsep besarnya Tuhan, memang Tuhan rindukan untuk memakai setiap orang yang sudah percaya kepadanya, termasuk kita sebagai jemaat Tuhan, untuk dipakai menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Jadi kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang lain tentang perubahan hidup kita. Sudahkah kita mengalami perubahan? Sudah sekian lama kita percaya kepada Tuhan. Setiap minggu kita hadir di dalam ibadah-ibadah kita. Ya, baik sebelum online kita lakukan, Bapak Ibu Saudara rajin menempati kursi-kursi di gereja. Ya. Setiap minggu Bapak Ibu Saudara memenuhi gereja. Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sekarang ini karena COVID, kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Jadi pada hari ini saya berbicara, ini kursi-kursi kosong ini. Tetapi jemaat Tuhan mendengarkan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Yang penting di dalam kehidupan kita ini perubahan hidup. Saudara rajin ke gereja, tapi sampai sekarang belum mengalami perubahan hidup. Mari kita mau bertobat. Karena Tuhan inginkan kita harus mengalami perubahan hidup. Kalau dulu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan pada hari-hari ini. Ya. Kenapa? Kita harus berubah supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kita orang lain bisa dimenangkan dan diselamatkan bagi kerajaan Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara siapa Rasul Paulus itu?
Dia adalah seorang penjahat, ya. Dia seorang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak ingin melihat orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia sering cari orang yang berkumpul dalam ibadah-ibadah dan dia menyeret mereka dan menyiksa mereka. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus, dia mengalami perubahan total dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi kesaksian di dalam kehidupannya, kemana-mana dia bersaksi. Kemana-mana dia menyampaikan tentang firman Tuhan. Dan orang lain melihat bahwa pribadi ini adalah pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Paulus ini yang dahulu adalah seorang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan jahat. Tapi sekarang kok dia menjadi berubah, menjadi orang yang baik. Orang bertanya-tanya, kenapa dia betul-betul mengalami perubahan? Karena dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Sehingga kita bisa ya, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya, menjadi kesaksian banyak orang. Saudara, kesaksian hidup kita itu yang dipakai oleh Tuhan. Ya, bukan kesaksian orang lain. Kesaksian hidup kita bagaimana kita mengalami perjumpaan ilahi. Ya, bagaimana kehidupan kita yang dahulu. Sekarang kita menerima Yesus dan bagaimana perjalanan hidup kita setelah menerima Yesus. Itu adalah satu rangkaian kesaksian yang akan membawa dampak bagi perubahan orang lain. Dan itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, mari jadilah murid Kristus yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kita melihat banyak orang, contoh-contoh mereka mengalami perubahan hidup. Ya. Jadi bukan hanya Rasul Yohanes, Rasul Paulus yang mengalami perubahan hidup. Hari-hari ini kita mendengar bagaimana orang-orang yang tadinya radikal, mereka menentang kekristenan, tetapi sekarang mereka dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan hamba Tuhan Saifuddin Ibrahim, sekarang dia lagi luar biasa ngetrend di YouTube, ya. Tadinya dia penentang kekristenan, tetapi sekarang dia berubah. Sekarang dia membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Kehidupan pribadinya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Dan Yesus mengubah kehidupannya. Yang tadinya orang keras, sekarang dia dipenuhi dengan kelembutan ilahi. Dan kalau dulu mungkin dia susah untuk mengampuni, sekarang dia orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita lihat latar belakang kita dan jadikan kehidupan kita ini sebagai alat di tangan Tuhan. Latar belakang kita mungkin dulu enggak sesuai dengan rencana Tuhan, tapi sekarang kita lihat kita ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Dulu siapa yang berharap, termasuk kita mendengar Pendeta Daud Tony, ya, atau Tony Daud, ya. Dia adalah seorang paranormal yang akhirnya dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Ya, dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia adalah seorang peramal, ya. Dia adalah seorang yang jauh dari Tuhan. Dia punya ilmu yang banyak, dia punya ilmu kebal. Wah, siapa yang kebal besi? Ditusuk nggak mempan, ditembak nggak mempan. Nah dia, ya, dia punya ilmu kebal katanya. Bahkan dia punya ilmu santet. Nah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang kita mendengar bagaimana kesaksian hidupnya membawa dampak kepada banyak orang. Banyak orang dimenangkan dan diselamatkan karena mereka melihat tadinya kehidupannya yang jauh daripada Tuhan, sekarang dia dekat dengan Tuhan. Dan banyak orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Perhatikan kehidupan kita, ya. Bagaimana kehidupan kita yang dulu, ya. Kehidupan kita yang dulu mungkin kita jauh dari Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi dulu adalah Kristen KTP. Apa maksudnya Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Kenapa Kristen tanpa pertobatan? Saya lahir dari orang tua Kristen, ya. Jadi sejak kecil saya sudah dibesarkan dari keluarga Kristen. Namun kehidupan saya bertumbuh tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya semenjak SMP saya sudah terikat dengan rokok, ya. Saya sudah mengenal alkohol. Ketika saya masuk SMA, saya sekolah juga, saya berangkat ke sekolah dari rumah ke sekolah. Enggak lupa bawa sebotol dry gin di kantong belakang. Dan buku sekolah Bapak Ibu Saudara. Ke sekolah hanya bawa sebuah buku dilipat lagi disisipin di pinggang di belakang. Ya. Bapak Ibu Saudara. Itulah kehidupan saya. Banyak orang gak percaya ketika saya datang ke sekolah Alkitab. Ketika saya masuk sekolah Alkitab, banyak orang gak percaya. Rekan-rekan teman-teman saya juga mereka gak percaya, mereka sampai kaget. Kok bisa ya? Dulunya seorang pemabuk. Sekarang ini mungkin banyak orang tidak mengetahui. Kalau mereka lihat, wah gak ada potongan pemabuk. Tapi Bapak Ibu Saudara, dulu ya, kalau masalah mabuk biasa. Itu makanan hari-hari. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan ubahkan kehidupan saya. Ya. Tuhan ubahkan kehidupan saya bisa menjadi hamba Tuhan yang bisa melayani. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Saya bisa juga melayani di dalam sebuah organisasi, dipercayakan dengan sebuah pekerjaan di dalam sebuah organisasi, itu karena Tuhan. Coba kalau saya tetap jadi pemabuk, apakah saya bisa dipercayakan dalam kepengurusan organisasi? Ya, kalau sekarang ini saya menjadi sekretaris umum, bukan bukan membanggakan masalah status, tapi kita lihat, nggak mungkin lah kalau saya masih tetap pemabuk, saya dipercayakan untuk memimpin sebuah organisasi, itu hayalan, sebuah hayalan. Tetapi karena saya sudah menunjukkan perubahan hidup, saya bisa dipercayakan di dalam sebuah organisasi. Bahkan banyak orang membanggakan diri seperti saya bisa duduk di dalam kepengurusan sinode pusat. Banyak orang bangga diri, tapi saya itu enggak bangga dengan status. Enggak. Saya bangga karena memiliki Yesus yang sudah mengubah kehidupan saya. Itu yang terpenting. Dan itu yang harus kita saksikan kepada banyak orang. Bagaimana mereka melihat perubahan hidup saya. Bagaimana mereka melihat perubahan hidup saudara, itu yang terpenting. Oleh karena itu mari berubahlah di dalam kehidupan kita dan jadikan kehidupan pribadi kita sebagai kesaksian bagi banyak orang. Dan ingat bahwa perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi yang namanya perubahan. Jadi teruslah berubah di dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pesan kehidupan yang kita bagikan atau yang dibagikan, ya, itu bicara tentang kesaksian kita secara pribadi. Ya. Dan pesan kehidupan yang kedua yang harus kita bagikan, ya. Pesan kehidupan yang dibagikan adalah pelajaran kehidupan. Kalau tadi pesan kehidupan yang dibagikan adalah kesaksian kita secara pribadi, yaitu berbicara tentang soal perubahan hidup kita. Ketika kita belum percaya Yesus dan ketika kita percaya Yesus, ya, itu pesan kehidupan yang dibagikan. Dan hal yang kedua adalah pesan kehidupan yang dibagikan adalah pelajaran kehidupan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Pelajaran kehidupan
yang menjadi pesan yang harus kita bagikan. Dalam kehidupan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kehidupan banyak orang, banyak sekali yang dapat kita petik sebagai sebuah pembelajaran. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua orang tahulah tentang apa yang terjadi di seluruh area kehidupan kita. Itu terjadi bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan terjadi secara kebetulan. Kalau seseorang itu berhasil, itu bukan terjadi secara kebetulan. Demikian juga ketika seseorang mengalami kegagalan, itu tidak terjadi secara kebetulan. Mengapa saya katakan tidak terjadi secara kebetulan? Karena semua yang terjadi di alam semesta ini, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu terjadi atas seizin Tuhan. Termasuk COVID-19 terjadi pada hari-hari ini. Ya. Terus mengembang lagi, ada virus yang lebih berbahaya. Kalau kita mungkin mendengar informasi yang terus berseliweran di kuping kita ya, kita dengar bahwa katanya informasi baru-baru ini orang berpapasan aja bisa terkena, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita nggak perlu takut Bapak Ibu Saudara sebagai murid Kristus, karena kita ada di dalam pembelaan dan perlindungan Tuhan. Ya, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Namun kita tetap harus bijak dalam kehidupan kita. Kita harus mentaati apa kata pemerintah. Karena pemerintah kita mereka adalah wakil Tuhan untuk memimpin kita di dunia ini. Karena mereka juga ada Tuhan yang menetapkan mereka untuk memimpin kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kalau pemerintah juga mengajak kita untuk melaksanakan protokol kesehatan, mari lakukan dengan bijak. Gunakan masker ya, untuk mengantisipasi terjadinya pemaparan COVID atau virus ini. Sering-sering cuci tangan dan mungkin kita harus jaga jarak, jangan sering berkerumun. Ya. Dan kita tetap harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau kita juga sebagai murid Kristus, kita mau jalan-jalan misalnya, kita mau keluar rumah, mau ke pasar kah, mau ke supermarket kah, atau mau kemana. Tetap kita harus menggunakan masker, ya, mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau enggak, itu kita termasuk orang yang tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan. Oleh karena ini, turutilah apa himbauan atau perintah dari pemerintah untuk kita patuhi. Karena itu sesuatu yang dilakukan, yang dipandang baik untuk mengantisipasi, untuk meminimalisasi terjadinya pemaparan virus ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pesan kehidupan yang dibagikan di dalam kehidupan kita itu adalah pembelajaran kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kehidupan. Berbicara tentang pembelajaran kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa pelajaran hidup yang baik dari pengalaman. Memang ini terlihat bijaksana. Lebih bijaksana lagi belajar dari pengalaman orang lain. Jadi pelajaran hidup yang lebih baik adalah pengalaman. Jadi banyak orang bilang pengalaman itu adalah pelajaran yang lebih baik. Tetapi lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi kita melihat, ya, kita belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pelajaran hidup
ya, pelajaran hidup yang indah dari perjalanan yang kita lakukan. Itu adalah perjalanan yang akan menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Namun, pelajaran itu tidak selalu datang melalui kebahagiaan, sukacita, dan tawa, Bapak Ibu Saudara. Kita juga akan menerima pelajaran kehidupan lewat kesedihan, mungkin duka, air mata, bahkan terkadang pembelajaran lewat ujian, maupun tantangan yang akan membuat kita berjuang dan bekerja keras. Dan pada akhirnya itu semua akan membuat kita makin memahami arti kehidupan. Mungkin tidak sekarang, namun seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, kita akan menjadi lebih pintar dan menjalani sekolah kehidupan. Sehingga kita boleh melihat, ya, bagaimana pelajaran kehidupan kita, pengalaman hidup kita menjadi pelajaran kehidupan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya. Bagaimana kita bisa menjadikan, ya, pelajaran kehidupan ini menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita katakan bahwa ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, ini pelajaran kehidupan saya. Atau pelajaran kehidupan orang lain bisa menjadi berkat bagi kehidupan saya. Karena pertama Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau kita belajar, oh ternyata dia pernah mengalaminya. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang dialami orang itu. Ya. Kita harus melakukan hal yang benar. Terus kedua, kita dapat belajar langsung dari ahlinya karena dia sudah pengalaman. Jadi kita juga perlu belajar kepada orang lain. Orang lain melakukan hal, ya, sesuatu pengalaman hidupnya, ternyata dia sukses, ternyata dia berhasil. Nah, kita bisa ngikutin apa yang dia lakukan. Ya. Sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan dan kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia lakukan dan kita bisa sukses. Karena dia ada orang lain melakukannya, kita lakukannya sesuai dengan apa yang dia lakukan, pasti akan terjadi hal yang sama. Kalau dia sukses, kita sukses. Tetapi kalau dia melakukan hal yang gagal, melakukan kesalahan dan kita ikuti, ya kita juga ikut gagal. Makanya kita harus perhatikan pelajaran kehidupannya. Kalau itu sesuatu yang membawa kita pada kebaikan, ikuti. Tapi kalau itu sesuatu yang membawa kita kepada hal yang tidak baik, ya stop, jangan kita ikuti. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara yang ketiga, kita dapat belajar tanpa harus mengalami kegagalan. Nah iya kan, seperti saya katakan tadi, kalau dia sukses, sudah berhasil, kita ikutin. Caranya ya kita nggak akan mengalami. Mungkin dulu dia melakukannya, dia pernah jatuh bangun. Nah kemudian kita mau mengikutinya, dia akan kasih tahu kita. Dia jatuhnya di mana, ya? Dia jatuhnya di mana, sehingga kita tidak jatuh seperti pada waktu orang tersebut melakukannya. Sehingga kita bisa menikmati kesuksesan atau keberhasilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apabila kita membagi pesan Kristus dalam kehidupan, tentunya dapat kita peroleh dari inti pelajaran kehidupan kita. Sebelum kita, Bapak Ibu Saudara, melihat tentang apa yang menjadi hal-hal yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, ya. Kita mau lihat bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan itu menjadi pembelajaran. Itu yang menjadi hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus mulai bertanya di dalam kehidupan kita, apa yang diajarkan Tuhan kepada saya, ya, tentang kegagalan. Kalau kita misalnya mengalami kegagalan nih ya, semua orang
punya potensi gagal, semua orang punya potensi untuk berhasil. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dan kita gagal sebagai murid Kristus, saya mau ingatkan, biarlah kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal, hal apa yang menjadi pembelajaran untuk kita bagikan ke orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita gagal, kita melakukan sesuatu kita gagal, kita harus belajar. Walaupun kita gagal, kita bangkit lagi. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi ya. Jatuh berdiri lagi, jatuh bangkit lagi. Jangan Bapak Ibu Saudara udah jatuh akhirnya nggak ada semangat lagi untuk berdiri, nggak ada semangat lagi untuk bangun. Kita harus belajar dari kegagalan. Ya. Oh, berarti kita tidak boleh menyerah. Walaupun kita gagal, kita harus belajar. Tidak boleh menyerah. Ada banyak orang yang gagal, tapi dia bangkit lagi. Gagal, dia berdiri lagi. Ya. Walaupun dia gagal, tapi dia lakukan lagi. Gagal, tetap dia belajar ya untuk bisa dia mencapai sebuah kesuksesan. Jadi kegagalan tidak akan membuat dia menyerah. Demikian juga kita kalau gagal melakukan sesuatu, jangan menyerah ya. Jangan menyerah dengan kehidupan kita ini ya. Terus apa yang bisa kita pelajari dalam pelajaran kehidupan ketika kita mengalami situasi atau kondisi kekurangan di dalam kehidupan kita. Apalagi seperti sekarang ini situasi dan kondisi COVID gitu ya. Mau kerja susah ya. Penghasilan kurang. Sementara pengeluaran atau apa yang harus kita butuhkan itu tetap sama, bahkan mungkin meningkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Dia sanggup untuk menolong, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun kita kurang, ya, kita butuh banyak hal, tetapi kenyataannya kita mengalami kekurangan di dalam banyak hal. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur apapun yang Tuhan percayakan kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apakah yang diajarkan Tuhan kepada kita ketika kita mungkin mengalami rasa sakit atau mengalami depresi atau mungkin kita mengalami situasi dan kondisi yang membuat kita sedih. Nah, ada nggak pelajaran kehidupan yang kita bisa terima? Kok hari-hari ini saya sedih ya, bahkan membuat saya sakit. Saya membutuhkan banyak perhatian tapi tidak ada yang memperhatikan saya. Orang-orang di sekitar saya mereka tidak ada perhatian. Itu yang membuat saya sedih. Ya. Keluarga banyak tapi semuanya memperhatikan dirinya sendiri. Mereka cuek. Mereka tidak memberikan perhatian kepada saya. Saya sedih. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada pada situasi dan kondisi seperti itu, mampukah kita menjadikan pengalaman itu sebagai suatu pelajaran di dalam kehidupan kita? Saudara, kita baca firman. Firman Tuhan bilang, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Walaupun
semua orang meninggalkan kita, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Jadi buat apa kita bersedih? Buat apa kita bersusah? Jadikan kita katakan kepada orang lain, waduh, kita tetap hidup dalam keadaan sukacita karena kita punya Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita dilanda sakit penyakit? Kena COVID lagi sakitnya. Bagaimana? Tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Sebagai murid Kristus, walaupun kita terkena sakit yang mungkin banyak orang bilang itu sakit penyakit yang sangat membahayakan, yang sangat mengerikan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yesusku luar biasa. Walaupun kita sakit tetapi kita masih bisa memuji Yesusku luar biasa. Itu dahsyat punya Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kita hidup dalam kelemahan, kita tetap berkata, Yesusku luar biasa. Allahku dahsyat. Dia tidak pernah gagal dan dia selalu ada bersama dengan saya untuk membela dan menolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh lihat ketika kita sakit penyakit, andalkan Tuhan. Saudara, saya teringat dengan kesaksian ini, saya kasih kesaksian hidup saya. Mungkin saya udah pernah bersaksi juga. Bagaimana Tuhan menolong dan membela saya. Dulu saya pernah divonis oleh dokter bahwa saya terkena ginjal pada waktu saya masih pelayanan di Bengkulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dokter memvonis saya harus dirawat selama 6 bulan. Ketika saya dari Jakarta pergi ke Bengkulu, saya berpikir di Bengkulu saya akan cari obatnya. Sementara sampai di Bengkulu saya keliling semua apotek, tidak ada obatnya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan dan keputusan. Sudah, saya tidak diizinkan untuk minum obat. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya minta keluarga saya berdoa dan rekan-rekan sahabat berdoa untuk saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyembuhkan saya dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, itu penyakit itu tidak datang lagi. Udah berapa tahun yang lalu itu Bapak Ibu Saudara. Tahun 2000, mungkin tahun 2000-an itu. Ya. Tuhan membela, Tuhan menolong saya. Dan Tuhan mengajarkan, hati yang gembira adalah obat yang banyak. Jadi yang penting hati yang gembira. Waktu saya masuk rumah sakit, sampai dokter bertanya, yang sakit yang mana? Karena yang duduk di kursi ketawa-ketawa, sementara saya didorong Bapak Ibu Saudara oleh teman-teman saya waktu di Bengkulu. Sampai mereka, yang sakit yang mana? Karena yang sakit itu ketawa-ketawa. Nah Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat, saya percaya. Itu yang menyembuhkan kehidupan kita juga. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus percaya kepada Tuhan. Mau sakit kek, mau sehat kek, Yesus kita luar biasa. Ya. Mungkin kita dalam kondisi lemah, Yesus kita tetap luar biasa. Yesus tidak berubah karena kondisi kita. Dia tetap tidak berubah. Yang berubah adalah kita, manusia yang sering berubah-ubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari pengalaman hidup kita. Ya. Jadi pengalaman hidup kita ini akan menjadi pembelajaran agar supaya kita boleh melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya belajar dari sakit penyakit saya dan saya saksikan kepada banyak orang. Bahwa saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan saya. Dan orang lain, luar biasa ya. Iman kita yang luar biasa, yang memotivasi kita, yang membawa kita kepada satu kondisi di mana kita sehat karena kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu tetap percaya kepada Yesus apapun masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara,
Saya tidak akan panjang lebarkan, tapi biarlah kita mau belajar, oh Yesus kita dahsyat, Dia ada bersama dengan kita. Dan mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, kesaksian bagi orang lain, membagi pesan bagi orang lain, ya, lewat kesaksian hidup kita. Membagi pesan kepada orang lain melalui pelajaran kehidupan kita, di mana pengalaman-pengalaman hidup kita, ya, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Haleluya. Yakinkan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia ada di tempat saya berdiri, dan Dia juga ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan pada hari ini karena Engkau telah mengingatkan kepada kami tentang kehidupan kami, di mana Engkau telah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Agar kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau telah embankan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi murid Kristus yang pembawa pesan. Di mana pesan yang kami sampaikan adalah pesan kesaksian hidup kami. Di mana kehidupan kami sudah mengalami perubahan. Oleh karena itu saat ini kami mau berkata kepadamu ya Tuhan, Tuhan kami mau berubah. Semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin lebih menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan mungkin sekian lama kami mengikut Engkau namun kami belum berubah. Hari ini Tuhan ampuni kami dan kami mau berkata kepadamu. Kami mau berubah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Engkau telah embankan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami agar supaya kami membagi pesan kehidupan melalui pelajaran kehidupan kami Tuhan. Melalui pengalaman hidup kami selama kami mengiring Engkau. Walaupun kami mengalami kesulitan kami tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun kami mengalami sakit penyakit tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kami. Kami percaya di saat kami lemah Tuhan menguatkan kami. Dan kami tetap tegar dalam iman percaya kami. Tuhan, orang lain akan melihat bagaimana kehidupan kami sebagai murid Kristus. Walaupun diterpa dengan berbagai macam persoalan pergumulan kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena setiap pengalaman demi pengalaman kami menjadi pelajaran kehidupan bagi kami. Pengalaman hidup kami Tuhan menjadi pelajaran kehidupan bagi kami. Untuk kami tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucapkan syukur dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Atau kemanapun saja kami pergi berada pada hari ini Tuhan. Kami memohonkan kepadamu ya Tuhan biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan terus menyertai kami. Mulai hari ini sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali Maranatha tiba. Kami bersama-sama dengan Engkau. Dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.